Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Paman senior bela diri, paman bela diri, dan kakak bela diri, ini King Sui yang telah saya bicarakan. Dan ini Nona Yuruyan. Saudaraku, ini adalah paman senior bela diri saya, paman junior bela diri dan saudara bela diri. Ucap Qiu Feng memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Selamat datang, anak muda. Kami telah melihatmu sejak lama. Kami tidak menyangka pemuda yang sering disebut Qiu Feng itu sebenarnya adalah Anda. Sungguh keberuntungan besar bertemu Anda di sini hari ini. Anda adalah seorang jenius dari surga. Ini benar-benar suatu kesenangan, ucap lelaki tua yang halus, yang paling tua di antara mereka, tersenyum kepada King Sui. Orang tua, Anda terlalu menyanjungku, jawab King Sui sambil tersenyum. Pemahamannya tentang orang-orang ini dari Formation Immortal Sect bahkan bukan puncak gunung es, jadi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Orang tua itu bisa mengenalinya mungkin karena mereka telah melihatnya selama pertarungannya dengan klan Beitang. Saudaraku, kita adalah bagian dari Formation Immortal Sect. Tunggu sampai kita menyeberang ke sisi lain dan saya akan memberitahu Anda beberapa hal yang ingin Anda ketahui. Ketika kakak dan Nona Ruyan tinggal di sini selama beberapa hari, berhati-hatilah terhadap setiap tantangan dari orang lain. Qiu Feng melompat ke dalam percakapan sambil tersenyum ketika dia menyadari ketidaknyamanan King Sui. Oh, tantangan. Mengapa mereka ingin berkelahi? King Sui telah mendengar Qiu Feng menyebutkan bahwa beberapa orang akan merebut inti terakhir kali. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tantangan ini? Ada aturan tidak tertulis di sini. Di setiap susunan teleportasi, orang-orang yang menuju ke 4 benua lainnya dapat menantang seseorang di susunan teleportasi lain dan memulai perkelahian. Yang kalah mengikuti pemenang. Ini hanya terbatas pada orang-orang dari 5 benua yang menuju ke 4 benua lainnya. Qiu Feng terdengar sangat murung saat menjelaskan aturan ini. Masih ada aturan seperti ini. King Sui juga merasa sangat murung. Ini benar-benar menempatkan kekuatan di atas segalanya. Apakah mereka tidak memperlakukan manusia sebagai manusia? Meskipun dia tahu bahwa dunia 9 benua itu kejam, dia tidak menyangka akan sekejam ini. Saya tahu, jadi pasti akan ada seseorang yang ingin membawamu kembali. Aku sudah mendengar tentangmu dari Martial Senior dan Paman Bela Diri, jadi aku masih tidak terlalu khawatir. Qiu Feng tersenyum pada King Sui. Hanya karena aku masih kecil. King Sui bertanya sambil tertawa. Tepat sekali, usia mencerminkan standar bakat. Bagaimana jika yang kalah tidak mengikuti mereka kembali? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Maka pemenang memiliki hak untuk membunuh yang kalah. Saya mengerti. Ini akan baik-baik saja, King Sui terkekeh. Qiu Feng membawa King Sui dan Yuruyan untuk menyapa orang-orang lainnya sebelum mereka pergi mencari tempat tinggal di gua. Tempat tinggal gua di sini tingginya sekitar lebih dari 10 meter di dinding gunung. Mereka sudah melakukannya sebelumnya. Gua ini tidak terlalu luas dan tidak memiliki pilar di dalamnya. Langit-langitnya berbentuk kubah dan permukaannya yang berbatu halus, seolah-olah dikupas dengan pisau. Namun desain interiornya hampir sama dengan rumah biasa. Tempat tidur, meja dan kursi semuanya terbuat dari batu. Lapisan bantal kulit binatang buas di atasnya sangat tebal dan baru. Saudaraku, lihat apakah tempat ini sesuai dengan keinginanmu, ucap Qiu Feng setelah membawa King Sui dan Yuruyan untuk melihat-lihat di sini. Itu bagus. Aku telah merepotkanmu, saudaraku, jawab King Sui dengan gembira. Dia sangat puas dengan tempat di sini. Desain interiornya sangat cocok dengan seleranya. Semacam itu membuatnya merasa ingin memilih tempat seperti ini untuk hidup di masa depan. Konon orang yang tinggal di gunung besar tinggal di tempat seperti ini.
Mereka kokoh, tahan air, tahan dingin dan bisa menjauhkan binatang buas. Ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 dapur di sini. Tidak terlalu luas di sini atau terlalu sempit. Namun, tidak ada terlalu banyak kamar tidur jadi yang terbaik untuk ditinggali 2 orang. Kebanyakan orang tinggal di dalamnya sendirian, karena tidak terlalu banyak orang yang datang ke sini dan mereka juga bukan orang biasa. Tempat ini lumayan bagus. Kita harus membangun rumah seperti ini juga di masa depan. Ucap King Sui menarik Yuruyan dan melihat-lihat di sini. Hehe, lumayanlah. Tapi apakah Anda berpikir untuk hidup dalam pengasingan? Yuruyan terkekeh. Tidak masalah bagi kita semua untuk tinggal di tempat seperti ini selama sebulan atau setengah tahun. King Sui merenung dan tertawa. King Sui, apakah menurutmu ada yang akan datang dan menantang kita? Yuruyan dan King Sui duduk di sofa setelah melihat-lihat di sini. Meskipun semua yang ada di sini terbuat dari batu, tidak ada ujung yang tajam. Semuanya berbentuk bulat dan yang terpenting, mereka empuk dan dilapisi dengan bantal tebal. Itu sangat nyaman dan lembut. Cuaca di sekitar area ini sangat dingin sehingga cukup hangat di dalam gua. Siapa tahu, apakah ada bedanya jika mereka datang? Jika mereka datang, saya akan memukul dan mengusir mereka, ucap King Sui dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak terganggu dengan ini. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah tinggal di sini selama seminggu. Selain berkultivasi, mereka menjelajah sekitar. Hidup cukup damai. Hanya 3 hari sebelum formasi besar kuno diaktifkan, Tantai Xuan belum muncul. Ini membuat King Sui sangat tertekan. Tantai Xuan adalah orang yang sangat penting dalam perjalanannya ke 4 benua lainnya. Memiliki beberapa teman lagi di sana akan menjadi keuntungan besar. King Sui dan Yuruyan mengobrol dengan beberapa orang di lembah gunung hari ini. Orang-orang ini semuanya berasal dari tempat berbeda di 5 benua. Semuanya adalah kepala suku di daerah mereka. Yang termuda di antara mereka sudah berusia 130 tahun. Orang-orang ini akan bergabung dengan Formation Immortal Sect ketika mereka mencapai 4 benua lainnya. Qiu Feng tidak secara langsung memberitahu King Sui untuk bergabung, dia malah memberikan beberapa petunjuk. Tetapi King Sui tidak memberikan tanggapan apapun untuk itu. Dia belum siap untuk bergabung dengan sekte itu. Jika dia memiliki niat seperti itu di masa depan, dia tidak akan keberatan bergabung dengan Formation Immortal Sect. Karena dia telah mempelajari Formation Immortal Sect seharusnya memiliki cukup banyak formasi. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 siluet terlihat di kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di langit tepat di atas mereka. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan tertawa. Orang-orang yang seharusnya muncul memang telah muncul. Di antara kerumunan orang ini, 2 dari King Sui yang terlihat adalah orang-orang tua yang mengenakan jubah biru kristal dari masa lalu. Yang paling mencolok di antara sedikit orang yang tersisa adalah seorang pria yang tampak seperti raksasa kecil. Dia memiliki penampilan seperti seorang pria parubaya dan sekuat beruang. Li Yifeng, keluar dan bersenang-senanglah. King Sui tersenyum ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia telah menebak bahwa Formation Immortal Sect mungkin tidak rukun dengan sekte tempat lelaki tua berjubah biru ini berada. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki kebencian yang dalam di antara mereka. Mereka mungkin telah saling bersaing selama ini. Dia bisa mengatakan bahwa mereka harus sangat akrab satu sama lain dari sikap mereka terhadap satu sama lain. Haha, Landacong, aku tahu kamu akan datang. Apa kesenangan yang kamu bicarakan? Orang yang melangkah maju untuk berbicara adalah pria tertua di antara sekte abadi formasi. Sejujurnya, King Sui tidak bisa membungkus kepalanya dengan satu fakta. Setelah kejadian sebesar itu terakhir kali, mustahil dengan kekuatan lelaki tua berjubah biru ini untuk tidak mengetahuinya. Jika dia masih akan menantang King Sui, apakah dia akan berhasil? Tidak peduli jika mereka berada di 4 benua lain tetapi mereka berada di 5 benua.
Atau mungkin orang-orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Beitang. King Sui merasakan pria yang seperti beruang juga. Meskipun dia sangat kuat, King Sui yakin dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Dia bahkan bertanya pada Qiu Feng yang berada di sampingnya. Sepertinya mereka tidak mengenalku. King Sui tidak berbicara tentang betapa terkenalnya dia. Dia malah mengacu pada kejadian sebelumnya yang baru saja terjadi baru-baru ini. Ada cukup banyak orang yang mengetahui kejadian ini, tetapi mereka tidak dapat mencocokkan semuanya karena jumlah orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri terlalu sedikit. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar dan menyebarkannya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengenali orang yang sebenarnya bahkan ketika King Sui berhadapan langsung dengan mereka. Hehe. Sepertinya mereka tidak melakukannya. Saya mendengar bahwa orang-orang di sini dari Sekte Awan Biru tidak ada di sini pada saat itu, sehingga mereka hanya mendengar sedikit tentang ceritanya. Mereka tidak bisa mengenali Anda. Orang-orang dari 4 benua hidup mengasingkan diri di sini. Mereka tidak terlalu peduli tentang masalah 5 benua dan akan sangat jarang berpartisipasi dalam apapun. Jadi kebanyakan orang yang menjaga arai teleportasi kuno di sini tidak mengenalmu, ucap Qiu Feng terkekeh. Salah satu anak buah saya mendengar bahwa ada 2 ahli muda di sini, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan mereka, ucap salah satu pria tua dengan alis panjang memberitahu Li Yifeng sambil tersenyum. King Sui merasa sedikit geli sekarang. Kadang-kadang, bahkan kebohongan yang paling kekanak-kanakan masih harus diberitahukan. Siapapun bisa tahu bahwa ini bohong, tapi tetap saja, itu harus diucapkan dengan lantang. Umat manusia sudah menjadi aktor di atas panggung yang disebut kehidupan. Dalam penampilannya, mereka masih harus memakai 2 atau 3 lapis topeng. Terkadang, bahkan beberapa topeng merupakan lapisan ekstra dari kulit wajah mereka. Pertandingan. Jika kita akan mengadakan pertandingan persahabatan, mari kita bertaruh beberapa hadiah. Kalau tidak ada gunanya melakukan ini. King Sui tahu bahwa sudah waktunya untuk berbicara, jadi dia berdiri dan memberitahu beberapa orang di seberang mereka sambil tersenyum. Hadiah? Tidak apa-apa. Jenis hadiah apa? Pria, yang terlihat sangat kuat, di seberangnya bertanya. Dia tampak lebih kuat daripada Little Fatty. Suaranya terdengar seperti gong pecah, nyaring dan sangat tidak menyenangkan. Saya ingin silk sachet interspatial Anda sebagai hadiah saya, ucap King Sui sambil tersenyum. Pria kuat itu terkejut dan melihat ke arah King Sui. Saya akan setuju dengan itu. Tapi aku juga memikirkan sesuatu untuk hadiahku. Berbicara, aku ingin silk sachet Anda juga. Selain itu, ada hal lain yang saya inginkan juga. Orang kuat itu sedang melihat King Sui, tetapi tatapan matanya yang sipit yang tampak seperti 2 lonceng perunggu, jatuh pada Yuruyan di akhir kalimatnya. Mari kita dengarkan. Suara King Sui sangat tenang. Itu sangat tenang sehingga datar, hampir monoton. Jika aku menang, wanitamu akan menjadi milikku. Suara itu awalnya cukup tidak menyenangkan untuk didengarkan, tetapi sekarang, itu lebih dari sekadar tidak menyenangkan bagi King Sui. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih belum cukup terkenal. Dunia memang terlalu luas, terlalu sulit untuk menjadi terkenal di dunia. Kekuatan bela diri saja tidak cukup, bahkan lebih sulit tanpa kekuatan bela diri. Seseorang paling banyak hanya bisa terkenal di dalam lingkaran yang sesuai dengan kekuatan mereka. Tidak hanya itu, ketenaran mereka juga dibatasi oleh wilayah. Bagaimanapun, tanah luas di bawah langit ini tidak terbatas. Memanjakan nafsu Anda sama saja dengan menggantungkan pisau di kepala Anda. Saya tidak terlalu yakin apakah Anda akan hidup untuk melihat itu terjadi, ucap King Sui kepada pria besar itu dengan senyum palsu. Saya tidak bisa menyetujui itu selama saya masih hidup. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia selesai berbicara. Baiklah, aku akan membunuhmu. Pria besar itu melambaikan kedua tangannya. Sepasang palu cincin kuning duniawi muncul di kedua tangannya. Masing-masing palu itu seukuran orang dewasa.
Itu berkedip-kedip dengan ki kuning duniawi di atasnya. Lingkaran cahaya tebal yang berkedip-kedip di sekitar palu kembar membentuk lapisan lain dari cincin kuning duniawi yang lebih besar di permukaan. Itu memancarkan gelombang aura ki energi roh yang cepat berlalu tapi kuat yang menekan ke arah King Sui. Kekuatan semacam ini cukup lumayan di antara 5 benua. Itu sudah cukup mengesankan. Sangat disayangkan dia bertemu King Sui. Bagi King Sui, serangan kuat ini penuh dengan lubang. Segel Suantian, segel surga gelombang pertama. Wosh! King Sui segera membentuk segel dengan tangan kanannya dan melemparkan tangannya dengan kecepatan yang tampaknya lambat namun cepat. Tiba-tiba, awan di langit di atas King Sui bergejolak dan berputar. Sesuatu yang mirip dengan Heaven Diving Seal dari legenda kuno di dunia sebelumnya muncul di langit. Itu tidak besar tetapi aura ki yang dipancarkannya terasa cukup untuk menghancurkan bumi. Seberkas cahaya perak samar menyinari pria seperti beruang yang berlari ke arahnya. Pada saat ini, King Sui merasa seolah-olah itu telah memperlambat lawannya. Pergerakannya sangat melambat, cahaya menyelimuti target dan tanah di bawah kaki target. Itu kemudian dihancurkan dengan ledakan keras. Boom! Seluruh dunia terdiam. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan segel Suantian untuk melawan lawannya dan dia hanya mengolah segel gelombang surga pertama di segel Suantian dari bagian pertama. Hasilnya sepertinya telah melebihi harapan King Sui. Dia belum sepenuhnya memahami keajaiban Seal of Suantian tetapi serangan ini sudah sangat kuat baginya. Adegan yang tiba-tiba terbentang di depan mereka mengejutkan semua orang. Pembunuhan instan. Itu adalah pembunuhan instan paling lugas, gesit dan paling sederhana. Hal ini menyebabkan kedua lelaki tua berjubah biru itu tertegun begitu lama sebelum mereka pulih. King Sui tidak berencana untuk membunuh siapapun sebelumnya, tetapi pria besar ini terus memikirkan wanitanya. King Sui bahkan tidak akan takut jika itu adalah pembudidaya yang kuat dari 4 benua lainnya, apalagi trash semacam ini. Cuaca hari ini bagus. Kami akan pergi sekarang, Saudara Li. Ayo pergi, ucap orang tua berjubah biru yang selama ini pendiam tertawa malu. Dia kemudian meraih lelaki tua berjubah biru itu, yang sepertinya masih tidak bisa menutupi apa yang telah terjadi dan dengan cepat pergi setelah memesan sisanya. Jaga dirimu, semuanya. Kami akan mengembalikan kunjungan Anda ke sana sebentar lagi, ucap Li Yifeng kepada orang-orang dari Sekte Awan Biru yang akan pergi. Meskipun mereka sangat jauh, mereka terhuyung-huyung di udara ketika mereka mendengar kata-kata Li Yifeng dan menghilang ke gunung yang jauh bahkan tanpa menoleh. King Sui tidak terlalu memikirkannya, dia hanya tersenyum. Dia masih belum cukup kuat sekarang untuk mengadu domba Sekte Awan Biru. Selain itu, dia tidak perlu melakukan itu untuk masalah kecil seperti itu. Secara keseluruhan, dia masih memiliki keunggulan dalam hal ini. Adik kecil, dengan ini, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Meskipun itu aturan di sini, selalu ada orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan mempermalukan diri mereka sendiri, ucap Li Yifeng menghela nafas dan memberitahu King Sui sambil tersenyum. Kalau begitu, senior, apakah kita harus mengunjungi Blue Cloud Sect? Tanya King Sui. Dia menanyakan itu karena kata-kata Li Yifeng sebelumnya. Hehe, aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka sekarang, ucap Li Yifeng menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada artinya bahkan jika mereka pergi ke sana untuk melenyapkan beberapa orang yang berasal dari 5 benua. Ini yang terbaik. King Sui sebenarnya juga tidak ingin pergi, jadi dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yifeng dan Qiu Feng, King Sui dan Yuruyan berjalan menuju gua tempat tinggal mereka bersama. Qiu Feng, apakah kamu tahu apa kekuatan King Sui ini? Li Yifeng bertanya pada Qiu Feng sambil tersenyum. Qiu Feng adalah salah satu jenius di cabang mereka. Paman senior bela diri, saya tidak bisa melihatnya. Dia terlalu absurd. Qiu Feng belum pernah merasakan kekalahan ini sebelumnya, namun pemuda ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Tidak hanya dia merasa seperti ini,
yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Saya tidak bisa melihat melalui dia dengan kekuatan saya. Qiu Feng, dia bukanlah seseorang yang bisa diikat oleh kekuatan apapun. Bangun persahabatan Anda dengannya dan perlakukan satu sama lain dengan tulus. Berhentilah berpikir untuk membuatnya bergabung dengan Formation Immortal Sect. Bahkan jika dia benar-benar bergabung dengan Formation Immortal Sect sekarang, dia tidak akan tinggal lama. Sesuatu bahkan mungkin terjadi dan mengubah segalanya menjadi asam, ucap Li Yifeng sambil tersenyum. Saya mengerti, Paman Senior bela diri. Qiu Feng menanggapi dengan senyuman. Keesokan harinya, Qing Sui dan Yuruyan melihat orang yang dikenalnya di luar segera setelah mereka keluar. Tantai Suan. Dia berpakaian lengkap dengan pakaian polos putih bersalju seperti biasa, sosoknya sangat ramping. Dia memancarkan aura suci yang seperti makhluk abadi, terutama matanya. Itu adalah sepasang mata yang sangat murni dan suci, agak anggun, halus, suci dan sangat mulia. Wajahnya masih terselubung seperti biasa. Meski begitu, aura yang dia pancarkan sendiri sudah cukup untuk memikat seseorang. Nona Tantai, kita bertemu lagi, ucap Qing Sui mendatanginya dengan Yuruyan untuk menyambutnya. Mata indah Tantai Suan yang terbuka sedikit berkerut. Aku sudah berjanji akan datang untuk menemukanmu sebelum kamu pergi ke sisi itu. Dia tersenyum. Saat itu, Qiu Feng dan beberapa orang keluar. Ketika mereka melihat Tantai Suan, mereka semua menyapanya dengan sopan. Tantai Suan juga melakukan hal yang sama pada mereka. Nona Tantai, susunan teleportasi akan diaktifkan secepatnya besok. Apakah kita akan tetap bersatu atau? Qing Sui bertanya dengan santai. Saat itu, dia juga tidak menyebutkan apapun tentang itu. Dia juga lupa sekarang jika dia menyarankan untuk pergi ke sana bersama pada saat itu juga. Dia hanya ingat bahwa Tantai Suan mengatakan dia akan menemukannya sebelum dia pergi ke sana. Ayo pergi ke sana bersama-sama, Tantai Suan berkata dengan tenang. Suaranya lembut dan lembut, dengan aura samar abadi yang suci. Waktu yang tersisa sangat damai tetapi Qing Sui sedikit gelisah. Dia akan segera pergi ke 4 benua lainnya. Begitu dia pergi dari sini, dia harus menunggu 5 tahun lagi jika dia ingin kembali lagi. Meskipun waktu 5 tahun hanyalah jentikan jari bagi para pembudidaya, itu juga tidak singkat. Itu cukup lama untuk banyak hal terjadi. Dalam 5 tahun ini, dia akan dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih baik di sisi lain. Dia memiliki latar belakang yang layak dan fondasi yang bagus. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa dianggap sebagai ahli di sisi itu. Namun, sisi lain jauh lebih luas. Ini berarti akan ada lebih banyak pembudidaya, bahkan pembudidaya yang kuat dan kekuatan adalah yang tertinggi. Wanita terkadang sangat aneh. Sama seperti sekarang, Yuruyan menjadi akrab dengan Tantai Suan dengan sangat cepat dan segera menjadi sangat dekat satu sama lain. Qing Sui ini sangat membingungkan. Tebaklah benar ketika mereka mengatakan bahwa pemikiran wanita adalah hal yang paling sulit dipahami di dunia. Ini malah menyebabkan Qing Sui berakhir dalam keheningan yang damai. Dia tidak mengerti apa yang kedua wanita itu bicarakan. Dia hanya merasa aneh dengan perasaannya sekarang. Kenapa dia merasa begitu bingung saat melihat kedua wanita itu saling serang? Yuruyan adalah istrinya. Tantai Suan dapat dianggap sebagai kenalan, hanya cukup untuk dianggap sebagai teman. Mereka berdua wanita jadi ini juga tidak terlalu buruk. Hari untuk mengaktifkan formasi besar kuno telah tiba. Aktivasi formasi besar kuno membutuhkan inti binatang iblis yang kuat. Menjelang pagi, lubang besar terbuka di pilar arai teleportasi kuno. Itu dipenuhi dengan asap dan gelombang aura yang menakutkan menyebar. Li Yifeng dengan cepat melemparkan banyak inti yang kuat ke dalam sana. Dalam sekejap, arai teleportasi kuno bersinar cemerlang, terutama gambar binatang iblis di pilar yang tampak hidup. Raungan samar binatang bisa didengar. Suara itu teredam tetapi cukup keras untuk didengar dari sangat jauh. Gelombang aura ki yang serius menyebar. Pada saat yang sama,
puluhan aura serupa bisa dirasakan di kejauhan. Ini semua adalah aura ki dari aktivasi arai teleportasi lainnya. Seluruh arai teleportasi kuno diselimuti oleh cahaya cerah, seperti kepompong raksasa. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Cahaya ini berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum perlahan-lahan memudar. Semua orang terkejut saat mengetahui ada 15 orang berdiri di sekitar pilar batu raksasa. Mereka berasal dari Formation Immortal Sect. Orang-orang ini ada di sini untuk menggantikan Qiu Feng dan yang lainnya. Haha, kurasa kalian yang akan datang menggantikan kami. Kami telah bergiliran selama hampir 100 tahun sekarang. Li Yifeng berbicara dengan hangat kepada salah satu pria tua di antara mereka sambil berjalan ke arahnya. Tepat sekali, sudah 100 tahun. Mudah-mudahan yang berikutnya yang menggantikan kita bukan kamu, ucap orang tua itu memiliki penampilan yang ramah. Wajahnya penuh senyum saat dia berjabat tangan dengan Li Yifeng. Berapa banyak yang bergabung dengan Formation Immortal Sect kali ini? Orang tua itu bertanya pada Li Yifeng, masih tersenyum. 21. Hoho, mengecualikan dua anak muda itu, kan? Jelaslah bahwa lelaki tua itu mengenal Tantai Xuan. Tepat sekali, Qiu Feng berteman baik dengannya. Li Yifeng tidak banyak bicara. Orang tua di seberangnya sepertinya menganggukkan kepalanya dengan sangat mengerti. Baiklah, saudara Li, kalian semua harus pergi ke sana. Baik. Li Yifeng mengangguk sambil tersenyum dan menoleh untuk melihat bahwa semuanya sudah siap. Semuanya, jangan melakukan perlawanan saat Anda masuk. King Sui dan Yuruyan mengikuti orang-orang dari Formation Immortal Sect di dalam bersama dengan kerumunan. Tantai Xuan berada di sisi lain King Sui. Begitu mereka memasuki arai teleportasi kuno ini, energi pembatas yang menakutkan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tepat ketika dia akan menolaknya, suara Tantai Xuan terdengar. Jangan menentangnya, itu akan baik-baik saja. King Sui rileks dan membiarkan gelombang energi itu menyebar ke seluruh tubuhnya seperti yang diinginkan. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya akan berakar pada diagram sederhana di bawah kakinya. King Sui masih tidak mengerti tentang keajaiban arai teleportasi kuno ini, seperti 9 langkah benua dan cincin batu ilahi giok suci. Dia menebak bahwa arai teleportasi kuno ini mungkin mirip dengan 9 langkah benua, kecuali bahwa itu jauh lebih kuat. Tiba-tiba, energi aneh disalurkan ke tubuhnya dan masuk ke dalam sepatu 9 benua. Dalam sekejap itu, King Sui merasakan perubahan halus pada sepatunya. Bahkan sebelum dia sempat memeriksanya, lapisan warna-warni muncul dan menyelimuti mereka. Sekarang, bahkan bagian dalam tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat berikutnya, King Sui merasa bahwa indera spiritual dan semua organ inderanya menjadi diam. Dia hanya merasa seolah-olah sedang terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rasanya juga seperti melewati lapisan dan lapisan gelombang air. Momen ini terasa sangat lama. Dia tidak bisa berbicara sekarang. Satu-satunya yang berjalan adalah pikiran di otaknya. Dia menggenggam tangan Yuruyan dengan erat. Tantai Xuan, yang berada di sisinya yang lain, sangat tenang dan matanya tertutup. Kedekatan antara King Sui dan dia sangat dekat. Dia bisa melihat profil cantik dari wajahnya hanya dengan mengalihkan pandangannya ke samping. Aroma samar dari Tantai Xuan dan Yuruyan tercium di lubang hidungnya. Momen ini terasa seperti 100 tahun tetapi juga seperti momen yang singkat. King Sui merasa seolah-olah semuanya berhenti. Lingkaran warna-warni yang mengelilingi mereka juga perlahan menghilang. Ki spiritual yang tak terbatas tiba-tiba datang. Pada saat yang sama, hati dan pikirannya tiba-tiba terasa jernih. Ki spiritual berlimpah dan hukum langit dan bumi lenyap. Sejak saat ini dan seterusnya, dia telah kehilangan keuntungan yang dimilikinya di 5 benua. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa menggunakan Gunung 9 Benua dengan potensi terbaiknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat di sini. Langit terasa lebih tinggi di sini tapi itu hanya perasaan.
Keempat benua itu mirip lembah pegunungan dan tampak sedikit mirip dengan Gunung Raja Singa. Pegunungan di sini jauh lebih tinggi dan megah. Ada juga beberapa orang di sini. Dia tahu bahwa mereka berasal dari Formation Immortal Sect dari cara mereka berpakaian. Energi dan kekuatan roh King Sui telah kembali normal. Dia merasa hebat tepat pada saat ini karena dia merasa seperti orang mati berjalan di dalam formasi barusan. Saudaraku, ayo pergi. Kita akan tinggal di sini sampai setengah hari. Saya akan memberitahu Anda tentang situasi di sini, ucap Qiu Feng. Saudari Xuan, haruskah kita tinggal di sini setengah hari? Yuruyan bertanya pada Tante Xuan setelah melihat King Sui. Tentu, kalau begitu izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang situasi di sini, Sister Ruyan. Tante Xuan menarik Yuruyan ke arah King Sui dan memberitahunya sebelum mereka pergi untuk mencari gua yang tinggal. King Sui dan Qiu Feng juga berjalan ke gua yang tinggal sementara Li Yifeng berbicara dengan orang-orang dari Sekte Abadi Formasi. Tempat tinggal gua di sini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Gunung Raja Singa. Mereka hampir persis sama. King Sui dan Qiu Feng duduk berseberangan setelah mereka memasuki gua tempat tinggal. King Sui punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan sekarang. Dia merasa sangat terkekang oleh mereka. Saudaraku, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan di kepala Anda. Tanyakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita ada di sini. Hanya orang-orang yang telah masuk ke sini yang tahu tentang situasi 4 benua. Tetapi informasi tersebut tidak boleh bocor ke 5 benua lainnya. Ini aturannya. Para perusak aturan akan dihukum, termasuk orang yang membocorkannya dan orang yang memimpin mereka ke sini. Qiu Feng menjelaskan kepada King Sui sambil menatapnya. Siapa yang akan menghukum orang yang membocorkan informasi? King Sui sangat penasaran. Tidak heran mengapa tidak ada yang membocorkan informasi tersebut. Mereka bukan satu-satunya orang yang akan dihukum, tetapi kekuatan atau orang yang memimpin orang tersebut ke 4 benua juga akan dihukum. Saya tidak yakin tentang itu, tetapi seseorang pasti akan datang untuk melaksanakan hukuman. Mereka dikabarkan adalah orang-orang dari Myriad Dinastis dan Myriad Sect. King Feng menggelengkan kepalanya dan tampak sangat khawatir. Segudang dinasti, segudang sekte, King Sui bertanya dengan ragu. Semua yang ada di sini masih baru dan dia perlu menyerap semua pengetahuan di sini dengan cepat. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menopang dirinya. Segudang dinasti mengacu pada banyak dinasti, sedangkan segudang sekte mengacu pada banyak sekte. Tempat ini adalah salah satu tempat dinasti, sekte, dan klan hidup berdampingan, ucap Qiu Feng tersenyum. Benar, benua manakah di 4 benua ini? Sampai sekarang, King Sui menyadari bahwa dia masih tidak menyadari di benua mana dia mendarat. Ini adalah benua kerbau barat yang beraneka ragam. Letaknya di sebelah barat dan tanah di sini lebih luas. Luas daratan di benua barat kerbau sebanding bahkan dengan luas daratan dari kelima benua yang digabungkan, ucap Qiu Feng tersenyum. Ketika King Sui mendengar ini, dia tercengang. Ini terlalu mencengangkan. Hanya benua kerbau barat saja yang begitu besar. Dia pernah mengalaminya sendiri seberapa besar tanah dari 5 benua itu. Dia telah mengunjungi masing-masing dari 5 benua dan merasakannya. Lalu apakah dinasti lebih kuat atau sekte lebih kuat? King Sui memandang Qiu Feng dan bertanya. Saya tidak tahu. Beberapa sekte lebih lemah dari dinasti tetapi beberapa sekte lebih kuat dari dinasti, ucap Qiu Feng tersenyum. King Sui dikejutkan oleh perasaan depresi. Mengatakan ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling dan kemudian tersenyum dan bertanya, di mana tempat ini? Apakah itu milik sebuah dinasti atau sekte? Benua Sapi Barat adalah institusi dinasti. Dinasti dipisahkan menjadi berbagai tingkatan. Hal yang sama berlaku untuk sekte. Ini adalah dinasti Yu Agung dan dianggap sebagai puncak dari dinasti tingkat 2. Dinasti dipisahkan menjadi tingkat 1, 2, 3, dan 4 dengan tingkat 1 sebagai yang terlemah. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat mereka.
Dinasti di atas kelas 4 dianggap legendaris. Berapa banyak dinasti yang ada di benua Kerbau Barat? Dinasti manakah yang termasuk kelas 1, yang ada di kelas 2 dan 3? Tahukah kamu? Tanya King Sui tersenyum. Jumlah terbesar adalah dinasti tingkat 1 dan dikatakan bahwa ada dinasti tingkat 1 hingga 4. Ada lebih dari 10 dinasti tingkat 1. Namun, ini hanya rumor dan saya tidak yakin seberapa akurat mereka, ucap Qiu Feng setelah memikirkannya. Oh, benar. Saudaraku, bagaimana nilai untuk dinasti diputuskan? Ucap King Sui sangat ingin tahu tentang pertanyaan ini. Dikatakan bahwa itu didasarkan pada kemampuan bangsawan, kemampuan master negara pelindung nasional, serta kemampuan klan di bawah dinasti. Dinasti di sini pada dasarnya adalah sistem yang mirip dengan klan. Klan dengan keluarga kerajaan akan menjadi anggota keluarga kerajaan dan mengendalikan sebuah dinasti. Ada juga beberapa puluh klan di bawah keluarga kerajaan yang diperingkat dan masing-masing akan mengontrol sumber daya di suatu daerah, ucap Qiu Feng tersenyum. Kembali ke 5 benua, King Sui sudah memahami betapa kuatnya sekte itu. Para penguasa kota semuanya dari sekte di suatu daerah dan sekte itu dijunjung tinggi. Bahkan ada sekte yang bahkan tidak tahu berapa banyak tanah yang mereka miliki di bawah kendali mereka. Klan yang kuat di setiap kota atau negara akan memiliki kendali atas area itu. Begitu Qiu Feng menjelaskannya, King Sui mengerti. Sistem ini adalah salah satu klan yang bergabung untuk membentuk sebuah dinasti. Itu harus berdiri melawan sekte dengan sistem serupa. Saudaraku, tentang apa Tuan Negara? King Sui ingat bahwa itu disebutkan bahwa posisi Master Negara Pelindung Negara tampaknya sangat penting. Master Negara adalah eksistensi tingkat tinggi dalam sebuah dinasti. Keluarga kerajaan menyebut orang itu sebagai Tuan Negara Pelindung Negara. Tidak semua anggota royalty berada pada level master negara, tetapi hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaan yang dapat disebut master negara pelindung negara. Level master negeri tingkat 1 adalah sekitar 3.000 nimbus. Oh iya, 10.000 bintang sama dengan 1 nimbus. Guru negeri tingkat 2 memiliki kekuatan 6.000 nimbus dan guru negeri tingkat 3 memiliki tingkat minimum 10.000 nimbus. Ini sepertinya semua rumor dan mungkin tidak terlalu akurat, ucap Qiu Feng tersenyum. Saat itulah King Sui tahu bahwa dia sangat lemah. Bahkan master negeri tingkat 1 jauh lebih kuat darinya. Jika Qiu Feng mengetahui bahwa King Sui sudah membandingkan dirinya dengan master negara sekarang, dia pasti akan batuk darah. Keberadaan apa yang dimiliki master negara? Mereka adalah orang-orang di puncak sebuah dinasti dan bahkan satu dari kelas terendah mampu mencerminkan betapa mengesankannya benua barat. Kemanapun mereka pergi, permintaan mereka akan tinggi. Saudaraku, apa yang saya katakan mungkin tidak akurat. Anda hanya perlu mendapatkan ide. Bahkan dalam dinasti tingkat 1, akan ada juga master negara tingkat 2 dan 3. Hanya saja jumlah mereka sedikit dan tidak cukup untuk menaikkan derajat dinasti tempat mereka berasal. Kemampuan master negara sama dengan dinasti. Ada master negara tingkat 4 di atas master negara tingkat 3. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang kekuatan mereka. Lalu berapa perkiraan jumlah state masters? Apakah akan ada perbedaan besar antara dinasti dengan tingkatan yang berbeda? Dalam keluarga kerajaan dari dinasti tingkat 1, tidak boleh kurang dari 500 master negara tingkat 1, 50 guru negara tingkat 2 dan 5 guru negara tingkat 3. Ini akan keluarga kerajaan juga. Adapun klan lain yang lebih rendah dari keluarga kerajaan, mereka akan jauh lebih lemah dibandingkan. Namun, secara keseluruhan, jumlah mereka beberapa kali lebih besar dari jumlah master negara di keluarga kerajaan. Qiu Feng memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. King Sui tahu bahwa kekuatan klan besar ini jauh lebih lemah daripada bangsawan. Jika tidak, bangsawan tidak akan menjadi pemegang kekuasaan. Untuk berpikir bahwa sudah ada begitu banyak pembudidaya yang kuat di dinasti tingkat 1. Berapa tahun akumulasi usaha yang dibutuhkan klan untuk mendapatkan tingkat kemakmuran yang begitu tinggi?
Lalu bagaimana angka-angka untuk master negara di dinasti kelas 2? King Sui bertanya, merasa penasaran. Dalam keluarga kerajaan dari dinasti tingkat 2, tidak boleh kurang dari 5.000 master negara tingkat 1, 500 master negara tingkat 2 dan 50 master negara tingkat 3. Ini juga untuk keluarga kerajaan. Adapun klan lain yang lebih rendah dari keluarga kerajaan, mereka akan jauh lebih lemah dibandingkan. Namun, secara keseluruhan, jumlah mereka beberapa kali lebih besar dari jumlah master negara di keluarga kerajaan. Oh iya, tidak semua anggota keluarga kerajaan memiliki garis keturunan kerajaan. Ini seperti bagaimana di klan, sebagian besar anggotanya bukan keturunan langsung dan bisa jadi hanya orang luar. Namun, ada metode lain untuk membiarkan mereka melayani klan. King Sui sekarang mengerti. Jika mereka semua adalah orang-orang dari keluarga kerajaan, seberapa menyimpang itu. Namun, memikirkannya, dia memperkirakan bahwa setidaknya sepertiga dari mereka harus berdarah bangsawan. King Sui memikirkan dirinya dan perubahan yang terjadi pada klannya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa bangsawan ini pasti akan memiliki warisan mengerikan mereka sendiri yang sangat kuat. Jika warisan seperti itu tidak ada, dengan begitu banyak orang dan begitu banyak ahli, keluarga kerajaan tidak akan bisa duduk di puncak. Dinasti Yu Agung adalah dinasti tingkat 2 dan merupakan yang terbaik pada saat itu. Tidak ada elaborasi lebih lanjut dari dinasti tingkat 3 karena Qiu Feng tidak mengetahuinya. Namun, melihat bagaimana perbedaan antara dinasti tingkat 1 dan tingkat 2 10 kali lipat, maka jarak antara dinasti tingkat 2 dan tingkat 3 mungkin tidak akan kurang dari 10 kali lipat juga. Ada 2 dinasti tingkat 4 di benua barat. Kekuatan master negara kelas 4 menyebabkan King Sui merasa sangat tercengang. 4 benua adalah dunia yang lebih besar. Bagaimana benua barat dibandingkan dengan 3 benua lainnya? King Sui sangat bersemangat dan heran. Dunia di sini jauh lebih besar. Areanya terlalu luas dan biasanya kita hanya bisa mendengar sedikit tentang 3 benua lainnya. Orang-orang dengan kemampuan kita tidak mampu untuk bepergian. Qiu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengejek diri sendiri. Hanya benua kerbau barat yang cukup untuk dibandingkan dengan ukuran 5 benua. Sudah sangat sulit bagi King Sui untuk melakukan perjalanan antara 5 benua, apalagi melakukannya di sini. Sepertinya dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setelah membiarkan King Sui memahami situasinya dan mendapatkan beberapa pengetahuan dasar, Qiu Feng mengeluarkan peta terperinci dan menyerahkannya kepada King Sui. Ini adalah peta untuk Great Yu Dynasty dan Western Oshe Continent. Saya tidak punya apa-apa untuk area lain. Saudaraku, aku hanya bertanya jika tidak nyaman maka kamu dapat mengabaikan pertanyaanku. Bagaimana kekuatan Formation Immortal Sect di Great Yu Dynasty? Qiu Feng telah membawanya ke King Sui sebelumnya bahwa ada sekte tertentu yang sangat tersembunyi dan dunia luar tidak tahu apa-apa tentang kemampuan mereka. Ini bukan rahasia tapi sulit untuk menggambarkannya dalam waktu yang singkat. Sekte juga eksistensi unik di sini dan biasanya berdiri sendiri di luar dinasti. Di sini, hanya sekte yang bisa menjadi tandingan dinasti tapi saya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Sekte juga dikelompokkan menjadi kelas 1, 2, 3 dan 4. Tampaknya ada paralel dengan dinasti. Formation Immortal Sect dulunya berjemur dalam kemuliaan besar tetapi sekarang, kami hanya dapat dianggap sebagai yang teratas dari sekte tingkat 1. Itu dekat dengan apa yang diharapkan King Sui. Formation Immortal Sect sangat kuat. Mendengar dari Qiu Feng, tampaknya mereka telah menurun tetapi mereka masih mempertahankan kemampuan dari sekte kelas 1. Mereka seharusnya masih menjadi eksistensi yang sangat kuat di dinasti Yu Agung. Sekte tidak bergantung pada dinasti. Namun, ada kalanya dinasti menyatukan sekte dalam dinasti untuk melawan dinasti lain. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang Gunung Putuo? King Sui bertanya tentang sekte Tantai Xuan. Sekte Nona Tantai masih dianggap cukup terkenal di dinasti Yu Agung. Itu karena dikatakan bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan dinasti Yu Agung.
Mereka sangat misterius dan memiliki status yang tinggi. Saya juga tidak tahu detailnya. Saat ini, Formation Immortal Sect sangat jauh dari Gunung Putuo dan kami tidak lagi berdiri di tempat yang sama. King Sui memikirkan Di Chen lagi, bertanya-tanya di mana dia. Dia seharusnya masih berada di benua Kerbau Barat, kan? Benua Kerbau Barat sendiri sebanding dengan 5 benua secara total. Untuk menemukan seseorang di tempat yang begitu besar, tempat yang asing di sana bagaimana mungkin mudah. Jika dia ingin menemukannya, pertama-tama dia harus naik ke puncak di Great Yu Dynasty. Akan relatif lebih mudah jika dia mendapatkan tingkat pengaruh tertentu. Namun, apa yang perlu dia lakukan sekarang? Master Negara, mata King Sui berbinar. Dia seharusnya hanya bisa mendapatkan kemampuan setelah menjadi ahli setingkat Master Negara, kan? Master Negeri tingkat 1 dengan peringkat terendah memiliki kekuatan 3000 Nimbus. Perbedaan kekuatan mereka sangat besar dan ini bukanlah jalan yang mudah. Apa yang harus dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar perlu bergabung dengan kelompok tertentu sekarang? King Sui berpikir keras. Untuk menjadi lebih kuat, dia perlu berkultivasi. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan di mana saja. Setelah datang ke tempat asing ini, tidak ada yang harus dia tangani saat ini. Mencari Di Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia capai hanya dengan menjadi cemas. Hanya setelah dia mendapatkan kekuatan dan dapat menggunakannya untuk keuntungannya untuk mencarinya, apakah akan lebih mudah? Dalam Great Yu Dynasty, State Masters dengan kedudukan tertinggi adalah keberadaan yang spesial. Ada Qiu Feng di Formation Immortal Sect dan Tantai Xuan di Gunung Putuo. Meskipun dia tidak terlalu bersahabat dengan Tantai Xuan, dia dianggap telah membantunya sebelumnya dan mereka bisa dianggap teman. King Sui diam-diam memutuskan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi tuan negeri dinasti Yu Agung sesegera mungkin, bahkan jika itu hanya salah satu dari kelas terendah. Yuruyan dan Tantai Xuan ada di satu sisi, mengobrol tentang hal-hal serupa. Karena ini pertama kalinya dia datang ke tempat ini, lebih baik dia mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang pengetahuan umum di dunia ini. Mereka melanjutkan sampai sekitar tengah hari ketika mereka keluar untuk mencari makanan. Qiu Feng mengundang King Sui, Yuruyan dan Yuruyan ke Formation Immortal Sect. Jadi dia bisa menjadi tuan rumah bagi mereka tetapi King Sui menggelengkan kepalanya dan menolak. Cabang Qiu Feng adalah yang terlemah di Formation Immortal Sect. Sekte abadi formasi dianggap sebagai sekte kelas 1 kedudukan tertinggi dan masih banyak ahli yang kuat di sekte tersebut. Oleh karena itu, King Sui tidak ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri dan dengan demikian menolak niat baik Qiu Feng. Qiu Feng dan yang lainnya juga tidak bersikeras. Mereka tahu bahwa jika beberapa pembudidaya yang kuat di sekte itu meminta King Sui untuk bergabung dengan sekte mereka dan dia tidak setuju, itu tidak akan berakhir dengan baik. Namun, selalu ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Saat King Sui dan Qiu Feng menghentikan percakapan ini, dua binatang iblis yang kuat muncul dari jauh. Meskipun ukurannya sekitar 100 meter, aura yang mereka keluarkan tidak setingkat dengan apa yang telah dilihat King Sui sebelumnya. Pakaian Formation Immortal Sect, dua binatang iblis, yang tampak seperti elang namun seperti burung condor tapi bukan keduanya. Aura ganas yang mereka keluarkan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan binatang iblis kuno yang pernah ditemui King Sui sebelumnya. Binatang iblis seperti itu sudah mengejutkan King Sui. Dia bahkan lebih terkejut saat melihat dua lelaki tua itu di atas mereka. Itu karena dia tidak bisa merasakan kemampuan mereka dengan indera spiritualnya. Rasanya seperti melempar batu ke laut, kedalamannya begitu dalam sehingga tidak bisa dibayangkan. Banyak formasi penyegelan digambar pada pakaian dan aksesoris mereka, membuat pakaian tampak berkilauan dalam cahaya keperakan, menyebabkan kedua lelaki tua itu menjadi seperti anggota dewa. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit pucat dan benar-benar orang dengan rambut putih tapi penampilan muda. Dahinya lebar dan kepalanya berkilau, menyebabkan dia sangat menonjol. Matanya selalu tersenyum,
memberikan kesan menyenangkan pada orang lain dalam satu tampilan. Alis dan janggut putih saljunya membuatnya tampak lebih ramah. Orang tua di sebelah kanan memiliki perawakan tinggi dan alis tebal. Berbeda dengan lelaki tua lainnya, yang satu ini sedikit kecoklatan, memiliki hidung besar dan rambut campuran hitam dan putih. Dia melepaskan aura seperti binatang buas dan sedikit ganas. Namun, King Sui masih merasa bahwa dia tidak terduga. Salam untuk Elder White dan Elder Black. Qiu Feng dan yang lainnya membungkuk dan menyapa kedua lelaki tua itu dengan hormat. Haha, kita semua adalah keluarga, tidak perlu sungkan. Santai saja, ucap orang tua berkulit putih itu tertawa. Di sisi lain, mata besar lelaki tua berwajah kecoklatan itu melihat sekeliling. Semua orang yang dilirik, bergidik. Ini adalah penatua dari Formation Immortal Sect mereka, master terendah di sekte tersebut. Bahkan jika mereka belum mencapai tingkat master negeri kelas terendah, mereka tidak jauh dari itu dan akan segera menjadi satu. Dia sudah selangkah menuju pintu untuk menjadi master negara. Tiba-tiba, mata lelaki tua berwajah kecoklatan itu mendarat di King Sui. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia melihat ke arah King Sui, pemuda itu di sana. Di masa depan, Anda akan menjadi murid saya. Ucap orang tua berwajah kecoklatan menunjuk satu jari ke King Sui, menyebabkan semua orang yang hadir merasa sangat iri. Seberapa besar rasanya diterima sebagai murid oleh seorang penatua. Ini adalah master negeri dan bahkan master negeri kelas terendah dihormati dan diperlakukan dengan sangat penting. Namun, King Sui mengerutkan kening. Dia tidak ingin menjadi murid siapapun. Setidaknya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria ini, terutama terhadap aura dominan yang dia berikan. Elder Black, kamu sangat cepat untuk berbicara. Ini benar-benar benih yang bagus. Seiring waktu, dia pasti akan 10 kali lebih kuat darimu, ucap lelaki tua yang tampak ramah itu tersenyum. Elder, dia bukan anggota dari Formation Immortal Sect kami. Qiu Feng melihat kerutan King Sui dan keluar untuk berbicara. Qiu Feng, bisakah kamu tidak mentolerir bahwa ada orang lain yang lebih kuat darimu dan kamu tidak dapat menerimanya? Mata tajam pria tua berwajah kecoklatan itu menusuk ke arah Qiu Feng seperti pisau. Tiba-tiba, pakaian Qiu Feng basah oleh keringat. Tetua, Qiu Feng tidak bermaksud begitu. Baiklah, kamu tidak perlu melanjutkan. Elder Black melambaikan tangannya untuk menyela kata-kata Qiu Feng. Qiu Feng mundur satu langkah dan melihat ke arah King Sui dengan meminta maaf. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, banyak orang memohon agar saya menerima mereka sebagai murid saya, tetapi saya tidak setuju. Bagaimana dengan itu? Jika Anda menjadi murid saya, Anda akan bisa melayang ke langit hanya dengan satu langkah. Lelaki tua berwajah kecoklatan itu memandang King Sui dan berkata dengan tenang. Melambung ke angkasa hanya dengan satu langkah. Tetua, boleh saya tanya apa kekuatan Anda? Meskipun King Sui sangat jauh dari tingkat keberadaan tingkat master negara, dia tidak akan menginginkannya bahkan jika master negara tingkat 1 akan membawanya sebagai murid. Dia tidak punya niat untuk menemukan dirinya sendiri seorang guru dan hanya Ye Jiange yang menjadi gurunya untuk waktu yang singkat. Itu bahkan tidak dianggap resmi. Haha. Kemampuanku baru saja mencapai level master negeri tingkat 1. Mengapa? Apakah saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Anda? Pria berwajah kecoklatan itu tertawa dan berkata, suaranya nyaring dan jelas, memiliki kepercayaan diri yang datang dari dalam. Bisakah kamu mengajariku menjadi master negeri kelas 2 atau kelas 3? King Sui bertanya dengan lembut setelah lelaki tua itu berhenti tertawa. Orang tua berwajah kecoklatan itu memelototinya lama sekali sebelum dia berkata perlahan, Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki harapan yang begitu besar. Sejujurnya, saya memiliki kepercayaan diri untuk membina Anda menjadi master negeri tingkat 1 dalam 100 tahun. Namun, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai apapun selain itu. 100 tahun untuk hanya menjadi master negara tingkat 1, King Sui bergumam lembut pada dirinya sendiri.
Suara King Sui tidak terlalu keras tetapi cukup untuk membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Tiba-tiba, suasana menjadi begitu sunyi sehingga mereka mungkin akan mendengar suara jarum yang jatuh ke tanah. Bahkan Yuruyan dan Tantai Suan memandang King Sui, tertegun. Sombong, bodoh, idiot. Menurut Anda, apakah sangat mudah mencapai terobosan untuk menjadi master negeri tingkat 1? Ayo, biarkan aku melihat betapa berharganya dirimu. Ucap orang tua berwajah kecoklatan itu tampaknya menjadi sedikit gelisah. Dia bukan orang yang bisa mudah kesal, tetapi kali ini, itu terutama karena dia ingin menjadikan King Sui sebagai muridnya. Tunggu, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda menindas yang lemah untuk menguji kemampuan saya sekarang? Bahkan jika Anda memukul saya dan membunuh saya, apakah ada artinya itu? King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tersenyum, tidak cemas sedikit pun. Tidak hanya lelaki tua berwajah kecoklatan, bahkan lelaki tua berwajah pucat itu juga heran bahwa King Sui benar-benar sangat tenang. Tampaknya bahkan master negara tidak berarti apa-apa bagi pemuda ini. Di benua Kerbau Barat, hanya mereka yang telah mencapai tingkat master negara tingkat 1 yang dapat dianggap sebagai ahli yang sangat kuat. Nilai dari dinasti dan sekte sebenarnya adalah perbandingan dari para pembudidaya tingkat master negara. Orang tua berwajah kecoklatan itu tertegun sejenak. Kapan dia pernah begitu diabaikan oleh orang lain sebelum ini? Jika itu orang lain, dia mungkin akan pergi dan membunuh mereka dengan telapak tangannya. Namun, dia tidak tega melakukan itu pada pemuda ini. Bakat sulit didapat. Sesepuh, dia adalah teman saya dan kali ini ikut dengan saya. Dia tidak berniat bergabung dengan sekte manapun. Bagaimana menurut Anda jika Anda membiarkan dia menjadi dirinya sendiri? Tantai Suan tersenyum dan berkata kepada kedua pria tua itu. Melihat bahwa Tantai Suan telah melangkah maju, kedua lelaki tua itu hanya bisa menemukan jalan keluar agar tidak terlihat terlalu malu. Orang tua berwajah kecoklatan itu menunjuk ke King Sui untuk membuatnya menjadi muridnya lebih awal. Jika tidak ada yang membantu menyelesaikan situasi, orang tua itu akan menggunakan kekerasan untuk melindungi harga dirinya. Kalau tidak, dia akan kehilangan terlalu banyak wajah. Untung saja Gunung Putuo naik. Mereka hanya bisa tersenyum dan berkata, karena dia adalah teman Nona Tantai, maka kami juga tidak akan memaksakannya. Di masa depan, jika Anda punya waktu, kunjungi Formation Immortal Sect. Dengan itu, mereka mengangguk dan membawa yang lain kembali bersama mereka. King Sui tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Di masa lalu, jika seseorang memiliki jabatan pejabat tinggi, mereka akan dapat menghancurkan orang lain. Di sini, itu sama jika sekte atau dinasti berada satu tingkat lebih tinggi dan itu akan menjadi sepihak dan luar biasa. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan itu terlalu besar. King Sui tersenyum dan berkata, kepada Qiu Feng, terima kasih, saudara. Terima kasih, Nona Tantai. King Sui berbalik untuk berbicara dengan Tantai Suan. Aku tidak banyak membantu, kamu harus berterima kasih pada Nona Tantai. Qiu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kamu membantuku juga. Saya hanya mengatakan satu baris, Tantai Suan tersenyum. King Sui tidak bodoh dan secara alami tahu alasan Tantai Suan sangat dihormati. Tantai Suan pasti memiliki status tinggi di Gunung Putuo. Jika itu adalah murid biasa, bahkan jika orang itu berasal dari sekte kelas 4, master negara itu juga tidak akan menunjukkan wajahnya. Saudaraku, sekte saya memanggil saya untuk kembali. Apakah kalian akan mengikuti Nona Tantai? Apakah Anda akan terlebih dahulu mencari tempat tinggal? Qiu Feng bertanya pada King Sui. Saudaraku, kamu bisa kembali dulu. Aku akan mencarimu saat aku punya waktu luang. Anda bisa meninggalkan kami. King Sui tersenyum dan berkata pada Qiu Feng. Mereka berdua saling menepuk bahu. Orang lain sudah pergi dan Qiu Feng juga menghilang ke kejauhan, mengikuti orang-orang yang telah pergi lebih awal. King Sui melihat bahwa itu sekitarnya sudah menjadi sunyi.
Masih ada beberapa orang dari Formation Immortal Sect di kejauhan yang berada di sana untuk menjaga arai teleportasi. Setelah itu, susunan teleportasi juga akan menutup secara perlahan dan hanya diaktifkan lagi 5 tahun kemudian. Ayo, aku akan mengajak kalian berkeliling, Sister Ruyan. Aku akan menjadi pembimbingmu. Tantai Xuan melihat sekeliling dan berkata pada Ruyan. Kalau begitu aku harus merepotkan Sister Xuan. Yuruyan tersenyum dan berkata dengan sopan. Kamu sudah memanggilku Suster Xuan, jadi kenapa kamu masih sungkan kepadaku? Ayo pergi. Tantai Xuan memanggil teratai setan pembersihan dunia dan menarik Yuruyan. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada King Sui, sebaiknya kau tidak melupakan kami. King Sui selalu ingin naik ke platform teratai tetapi melihat bahwa Tantai Xuan tidak berniat membiarkan dia melakukan itu, dia hanya bisa memanggil gajah naga skala emas dan naik, mengikuti platform teratai saat mereka terbang keluar dari pegunungan. Duduk di punggung gajah naga bersisik emas, dia merasa ada perubahan pada kecepatannya. Sepertinya jauh lebih cepat sekarang. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka menggunakan arai teleportasi, perubahan singkat terjadi pada 9 sepatu benua. Dia dengan cepat melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi. Sepatu 9 benua, disempurnakan dari pecahan bintang dan binatang aneh di dunia 9 benua. Memiliki kemampuan misterius dan tak terduga. Meningkatkan kecepatan 3 kali lipat. Mengurangi penipisan 3 kali lipat. Sulit bahkan untuk Kaisar bela diri untuk melukainya sedikit pun. Hadir dengan teknik pertempuran 9 langkah benua. Di masa lalu, kecepatannya meningkat 2 kali lipat, mengurangi penipisan 2 kali lipat. Sekarang ini benar-benar meningkatkan kecepatannya 3 kali lipat dan mengurangi penipisan 3 kali lipat. 9 langkah benua, mengaktifkan 9 sepatu benua dan 9 langkah benua akan memungkinkan pengguna melakukan perjalanan 800.000 li dalam garis lurus secara instan. Saat ini di tingkat keempat, alam langkah kesempurnaan dapat digunakan 8 kali dalam sehari. Pengguna 9 langkah benua dapat secara bersamaan membawa serta semua makhluk hidup dalam radius 50 meter darinya, termasuk manusia, binatang iblis, dan lainnya. Prasyarat level Kaisar bela diri. King Sui melihat kemampuan 9 sepatu benua dengan senang hati saat dia berada di gajah naga skala emas. Saat ini, dia merasa sangat gelisah. Area daratan di benua barat sangat luas dan dia merasa bahwa alasan mengapa Nine Continents Boots tiba-tiba meningkat kemampuannya pasti karena arai teleportasi kuno. Itu mungkin telah melalui perubahan setelah menyerap energinya. Dibandingkan dengan sepatu bot 9 benua sebelumnya, itu telah diperkuat oleh banyak hal. Kecepatannya mengalami perubahan yang luar biasa. Ini adalah hal bagus. Kemampuan yang lebih penting daripada kekuatan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.